Halo Calvin, apa kabar? Ya, baik Kak Grace. Apa kabarnya juga? Kabar saya baik. Oke, sebelum kita mulai nih question and answer-nya, mau dong Calvin kenalin diri dulu. Calvin sendiri dari jurusan apa, dari kampus apa, dan angkatan berapa mungkin bisa diceritakan? Ya, jadi saya Calvin Hans dari Sekolah Farmasi. Prodinya adalah Sains dan Teknologi Farmasi angkatan 2016 di kampus ITB Bandung. Calvin ini dengar-dengar barusan selesai sidang ya? Iya, Apa betul udah banget. wisuda? Iya, betul banget. Keren. Jadi 2 minggu lalu baru aja kelar yudisium. Yes. Selamat ya kalau gitu ya. Iya, Berarti makasih. berarti ini udah mau lanjut S2 atau mau apa nih kerja langsung? Kalau dari saya sendiri sih rencananya mau S2. Jadi saya sekarang ini lagi sekolah profesi apoteker 1 tahun di Sekolah Farmasi ITB juga. Jadi lanjutnya Oh, itu. ya, jadi saya lagi pelatihan profesi farmasi. Kemudian nanti selanjutnya saya lagi cari-cari university mana yang cocok dengan major yang saya inginkan gitu. Dan Oh, belum, pengen lanjut luar. ya, ingin lanjut ke kuliah luar negeri. Keren, 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 keren. Oke, kalau gitu. Nah, denger-denger nih, Alvin katanya IPK-nya mendekati 4 ya, 3,9. Berapa sih? 11, 11, 11, 11 atau berapa sih? Jauh. Tepatnya kemarin pas ketemu nih, bagi-bagi dong. IPK-nya sendiri berapa sih emang? IPK saya jauh dari 4 sih Miss sebenarnya, tapi jauhnya 0,02. Jadi IPK saya 398. Jauhnya 3,98. Jadi 3,98. Wah, ya, itu mah keren banget. Jadi hampir semuanya A itu mah ya. ya, jadi IPK saya 3,98. Lalu sebenarnya tips apa sih, tadi kan Kak Grace nanya ya, tips apa yang bisa saya bagikan. Gimana tuh? Jadi untuk bagi mahasiswa-mahasiswa baru nih, yang saya ingin pesan utama bagi, kalau bagi diri saya sendiri untuk kalian semua adalah intinya percaya diri aja. Terus kalian harus ingat motivasi kalian belajar itu apa, dan itu yang mendorong kalian untuk melakukan hal yang lebih gitu daripada orang lainnya. Lalu yang penting juga adalah networking. Jadi pertemanan sosial kalian itu yang penting banget, karena menurut saya IPK saya 398 itu bukan karena saya sendiri gitu, bukan karena internal factors yang ada di diri saya, tapi lebih ke external factors gitu, apa yang ditolong oleh teman, keluarga, lalu dari dosen juga, dan itu yang membuat saya sampai bisa mencapai hal itu. Keren, 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 keren. Oke, kalau kami sendiri, emang waktu masuk ITB, kalau boleh tahu lewat jalur apa? Ya, jadi saya ingat banget waktu SMA di akhir-akhir ya, saya bingung nih. Awalnya mungkin sebelum menentukan mau jalur apa yang saya lewat, pas saya milih dulu saya mau jurusan apa, saya mau universitas apa, lalu baru mikir kan mau jalurnya apa nih kira-kira gitu. Jadi awalnya saya mikir, saya sesederhana mungkin saya mikirnya hanya saya ingin suatu jurusan yang berkaitan dengan ilmu kimia karena saya suka ilmu kimia, tapi saya nggak mau ambil kimia murni, saya ingin ada sesuatu yang praktis gitu. Saya mikir, kayaknya farmasi ini deh, banyak menggunakan ilmu kimianya yang memang benar gitu ya, banyak menggunakan ilmu kimia dan itu praktis banget gitu kan, kita langsung berinteraksi atau belajar hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan gitu. Jadi saya mikir, oh udah soal farmasi, lalu program farmasi mana sih di Indonesia yang bagus gitu, universitas mana, lalu salah satunya adalah ITB, maka saya apply waktu itu SNMPTN di ITB untuk program sekolah farmasi seperti itu. Lalu yang uniknya sebenarnya, jadi waktu saya apply itu utama saya adalah ke FTI sebenarnya. Jadi pilihan pertama saya adalah Fakultas Teknologi Industri, kemudian pilihan keduanya adalah sekolah farmasi. Lalu ujung-ujungnya saya ditolak pilihan pertamanya FTI, lalu saya keterimanya di pilihan kedua. Hmm, tapi malah di pilihan kedua malah jadi sukses mentereng ya. Iya, jadi awal-awal sempat galau gitu ya, kayak ini
dapetnya pilihan kedua gitu ya, apakah saya terima atau saya lanjut SBMPTN aja kayak gitu. Sempat galau kayak gitu, kayak bahkan ketika mulai kuliah pun kayak pasti banyak yang relate gitu ya, kayak galau ini jurusannya tepat gak sih buat saya kayak gitu. Oke, oke, oke. Tapi terakhir waktu kuliah gimana? Maksudnya apakah tetap menyesali atau akhirnya wah ini sesuai dengan passion saya gitu? Iya, yang menariknya sebenarnya yang saya syukuri itu bahwa ini tuh sesuatu yang benar-benar saya sukai gitu. Maksudnya melalui saya ikut belajar di sekolah farmasi itu saya kayak merasa beruntung sekali saya bisa masuk ke dunia kesehatan. Dan itu dunia kesehatan itu nggak ada di pikiran saya itu adalah sesuatu yang ingin menjadi karir hidup saya gitu. Tapi karena tiba-tiba saya masuk ketolak pilihan satu, dapat pilihan dua, terus saya coba ikuti gitu ya, ternyata saya suka ilmunya dan saya juga beruntung sekali bisa masuk ke dunia kesehatan. Lagi sekarang kesehatan lagi Betul. booming ya, Betul banget. lagi butuh banget kan tenaga-tenaga ahli dalam bidang kesehatan. Berarti emang udah inilah ya jalannya ya. Iya, rencana Tuhan sih kalau menurut saya. Gak ada yang perlu disesali, malah itu bagus gitu. Oke, emang dulu nilai rata-ratanya waktu di ini kalau sendiri di SMA mana sih? Dari SMA ke IPK Sultan. Jadi itu ada di Jakarta. Oke. Terus waktu di SMA nilai raport rata-ratanya berapa sampai bisa lulus SNMPTN yang tanpa tes? Jadi waktu di SMA IPK itu mungkin yang saya ingat adalah nilai rata-rata ilmu mata kuliah sainsnya ya, kayak matematika, fisika, kimia, biologi. Nah kalau di rapot itu bukan bermaksud untuk menampilkan nilai gitu ya atau menunjukkan kelebihan, tapi motivasi aja. betul, yang saya ingat adalah sekitar 90-an sih nilai-nilai mata kuliah sains itu, atau sekitar 80-an gitu. Oke, oke, oke. Jadi kalau mau masuk ITB sebaiknya sih nilainya rata-rata begitu ya, Alvin ya? Betul. Oke, 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 oke. Nah, terus kenapa dulu pilih ITB kalau boleh tahu? Ya jadi ITB itu yang saya pertama kali mungkin ya, hal pertama adalah suasananya. Jadi kan di kota Bandung itu suasana enak gitu kan, saya orang Jakarta yang tiap hari panas gitu ya, ingin mencari mungkin suasana yang baru, tempat yang baru, jadi lebih melatih kemandirian gitu. Jadi keluar dari tempat di mana saya hidup atau istilahnya berkembang di rumah saya, tapi saya pindah ke Bandung. Itu yang saya ingin cari sebenarnya, experience di mana saya bisa mandiri, saya bisa melatih kemandirian saya gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang pasti ITB itu udah nggak usah ditanya, pasti semua orang tahu, yang ada di Indonesia kita tahu, bahkan di internasional pun juga pasti tahu lah ya, Bandung Institute of Technology itu sudah nggak diragukan lagi kayak cara mengajarnya, peringkatnya, dan bobot dari lulusannya, alumninya. Mantap. Nah, kalau selama di farmasi sendiri, Calvin belajar apa aja sih? Kalau boleh tahu nih, misalnya ada yang masuk SF juga, sekolah farmasi, dan juga mau pilih jurusan apa nih, STF atau FKK. Nah, kenapa pilihnya sains teknologi farmasi? Dan belajar apa aja sih? Betul, jadi kalau di sekolah farmasi itu ada dua program studi utama, yaitu sains dan teknologi farmasi yang kayak Kak Grace bilang tadi, dan satu lagi FKK, itu singkatan dari farmasi klinik dan komunitas, jadi lebih ke pelayanan. Kemudian awalnya adalah apa yang dipelajari ya, jadi secara umum sebenarnya keduanya mempelajari 4 pilar utama gitu ya, atau 4 kelompok keilmuan gitu ya. Jadi ada farmasetika, itu ilmu untuk membuat obat gitu ya, formulasi. Kemudian ada kakak farmakokimia, itu intinya yang menganalisis obat gitu ya, karena obat kan adalah sel kimia gitu kan ya. Kemudian ada lagi farmakologi, itu yang paling erat kaitannya sama dokter nih, yang kayak belajar obat-obat, kayak fungsi obat itu gimana, mekanisme kerja obat seperti apa, efek samping, dosis, dan segala macam. Kemudian yang terakhir itu adalah biologi farmasi, kelompok keilmuan biologi farmasi, itu yang
Indonesia banget gitu ya. Indonesia banget dalam arti itu tuh obat-obat tapi dari tumbuhan gitu. Jadi obat-obat herbal gitu, dan kita Indonesia terkenal banget untuk obat-obatnya, kita kaya akan obat-obat herbal karena Indonesia itu sangat kaya banget kan biodiversity-nya gitu. Seperti itu. Oke. Nah, terus mau dong diceritain kalau selama di kampus sendiri, Calvin itu udah pernah mengalami prestasi apa aja nih kalau boleh tahu? Mau dong diceritain. Ya jadi pasti kalau ITB kan program studi apapun tahun pertama adalah tahap persiapan bersama atau TPB nih. Nah, jadi pada TPB itu di akhir semester 2 saya itu dipanggil untuk dipanggil gitu, maksudnya kayak ditunjuk gitu lah ya, mungkin ya, ditunjuk menjadi mahasiswa berprestasi TPB dari program studi sekolah farmasi. Kemudian Mapres SF ya waktu Mapres angkatannya. SF TPB, karena itu dilihat dari 2016 ya betul dari IPK-nya, dilihat dari IPK-nya. Kemudian ketika akhir di semester 5 ya, itu ditunjuk lagi menjadi mahasiswa berprestasi, tapi sekarang udah program studi sains dan teknologi farmasi gitu. Keren